Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas IPA 3 atau C akan mempraktikkan praktikum pertama kelistrikan dan kemagnetan dengan judul Pengaruh Muatan pada Listrik Statis dan Medan Listrik menggunakan PET Simulation. Di mana pada praktikum untuk kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya Andriani Dwi Lestari. Kemudian ketiga teman saya yaitu Vina Amelia, Sinta Rahmawati, dan Diah Wulansari. Kemudian untuk daftar isi pada praktikum kali ini, yang pertama tujuan, kemudian landasan teori, variabel, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, pembahasan, dan daftar pustaka. Untuk tujuan pada praktikum kali ini yaitu mampu mengetahui pengaruh muatan suatu partikel yang digosokkan ke permukaan partikel lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mampu menganalisis interaksi yang terjadi antara partikel bermuatan sejenis dan tidak sejenis. Dan tujuan yang terakhir yaitu mampu memahami medan listrik, kuat medan listrik, dan jarak antara muatan dengan titik. Untuk dasar teori, kata listrik berasal dari bahasa Yunani yang berarti elektron yang dapat menarik benda-benda yang ringan, di mana listrik dikelompokkan menjadi dua yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Pada praktikum kali ini mengenai listrik statis, yang merupakan listrik yang terjadi dikarenakan adanya penggosokan benda satu dengan yang lainnya yang menyebabkan salah satu dari benda tersebut kehilangan beberapa elektron dan akhirnya bermuatan listrik. Selain itu, listrik statis ini termasuk listrik yang diam atau tidak dapat mengalir. Hal tersebut mengakibatkan listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Untuk muatan listrik ada dua macam yaitu positif dan negatif. Baik muatan positif dan negatif, keduanya dapat menimbulkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Ketika muatan listrik semakin banyak, maka energi potensial listriknya semakin besar. Proton merupakan partikel atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron merupakan partikel atom yang bermuatan negatif, dan neutron merupakan partikel yang bermuatan netral. Dalam sebuah atom, elektron dapat berpindah ke atom lain sehingga dapat membentuk ion positif atau ion negatif. Hal ini menyebabkan benda yang terbentuk dari atom memiliki jumlah yang banyak dapat bermuatan listrik apabila benda tersebut bisa menerima atau melepas elektron dari benda lain. Jika ada dua benda yang memiliki muatan listrik, kemudian saling didekatkan, maka elektron akan berpindah. Elektron akan berpindah dari benda yang memiliki potensial listrik rendah ke benda yang memiliki potensial listrik yang jauh lebih tinggi. Untuk variabel pada praktikum kali ini terdapat dua praktikum yaitu listrik statis dan medan listrik. Untuk listrik statis, variabel bebasnya interaksi balon dan shifter. Kemudian untuk variabel terikat, perubahan muatan yang terjadi pada kain wol dan balon. Kemudian variabel kontrolnya yaitu jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif. Kemudian untuk medan listriknya, yang pertama variabel bebas, muatan positif dan muatan negatif. Yang variabel terikatnya arah, jarak, dan kuat medan listrik, dan variabel kontrolnya yaitu balon kuning dan balon hijau. Untuk alat dan bahan yaitu HP atau laptop, alat tulis, dan PET simulation. Untuk metode pelaksanaan atau langkah kerja, di sini saya tidak akan membaca karena nanti akan saya tampilkan sebuah video praktikum yang telah dilaksanakan oleh anggota-anggota pada kelompok ini. Oke, langsung saja kita ke percobaan listrik statis. Pada percobaan listrik statis ini nantinya akan ada 4 percobaan. 4 tahap percobaan ya. Untuk tahap pertama ini, untuk percobaan pertama listrik statis, langkah pertama kita dapat klik tautan yang ada di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik simulasi balon dan listrik statis. Nah, di sini kita
Pilih opsi tampilkan semua muatan. Kemudian kita pilih balon, satu buah balon berwarna kuning ini. Kemudian kita amati jumlah muatan yang terdapat pada sweater, balon, dan juga dinding. Nah, dapat kita lihat bahwa muatan dari ketiga benda tersebut terhitung netral, karena muatan elektron dan proton dari masing-masing benda tersebut berjumlah sama. Kemudian pada percobaan listrik statis pertama, kita akan mengetahui interaksi dan juga muatan yang terjadi ketika kita menggosokkan balon ke sweater. Oke, untuk yang pertama kita coba gosokkan balon secara perlahan ke sweater. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa muatan pada sweater berpindah ke balon. Kemudian untuk percobaan kedua listrik statis, kita coba jauhkan balon dari sweater. Apa yang akan terjadi? Oh, ternyata jika kita menjauhkan balon dari sweater setelah balon tersebut digosokkan ke sweater, maka balon tersebut akan tetap tertarik oleh sweater, karena jika balonnya tertarik dan menempel ke sweater, ini muatannya menjadi netral. Ketika balonnya dijauhkan dari sweater, maka sweater terlihat kehilangan beberapa muatan elektron. Jadi jika kita jauhkan, maka balonnya akan tertarik oleh sweater. Kemudian hasil dari dua percobaan ini dapat ditulis di tabel percobaan. Baik, selanjutnya yaitu saya Andriani Lestari yang akan melanjutkan praktikum pertama kelistrikan mengenai pengaruh muatan pada listrik statis dan medan listrik, di mana saya akan melanjutkan dari percobaan Diah Wulansari mengenai listrik statis. Untuk percobaan yang ketiga yaitu menggunakan dua buah balon, di mana ketika dua buah balon ini didekatkan, dia memiliki muatan yang sama, yaitu proton. Namun ketika satu buah balon ini didekatkan dengan kain wol, akan saling tarik-menarik. Hal tersebut dikarenakan balon akan menarik elektron yang ada pada kain wol ini. Itu terjadi karena adanya afinitas elektron, di mana balon ini memiliki afinitas elektron yang mungkin lebih tinggi, sedangkan wol di sini memberikan elektronnya kepada balon, sehingga jumlah proton dari kain wol akan lebih banyak dan menjadi positif. Dan sebaliknya, balon karena kebanyakan elektron maka jadi negatif, karena perbedaan muatan pada kain wol dan balon kuning ini, maka ketika didekatkan antara balon kuning dan kain wol akan saling tarik-menarik, di mana kain wol ini bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Coba kita lihat jika dua buah balon kuning, jika balon kuning dan balon hijau didekatkan, maka tidak akan saling menarik
Namun misalkan balon hijaunya didekatkan kepada kain wol ini, ketika didekatkan dengan balon kuning, maka balon kuning dan balon hijau ini akan tolak-menolak, di mana balon kuning ini bermuatan negatif dan balon hijau juga bermuatan negatif. Maka dengan kesamaan muatan yang mana akan mengakibatkan dua buah balon ini saling tolak-menolak karena keduanya ini bermuatan negatif. Namun kita lihat ketika balon hijau ini didekatkan pada dinding, maka untuk negatif yang ada di dinding ini akan tolak-menolak, sedangkan pada proton tetap, ya kan? Bisa kita lihat untuk negatif ini mereka kayak menjauh, yang artinya ini saling tolak-menolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya ketika balon kuning digosokkan akan mendapatkan elektron dari kain wol, dan kain wol menjadi bermuatan positif, sedangkan balon kuning menjadi muatan negatif. Maka dari itu ketika didekatkan akan saling tarik-menarik, dan juga balon hijau ketika didekatkan pada kain wol akan saling tarik-menarik karena perbedaan muatan antara balon dan kain wol. Namun ketika dua balon didekatkan, mereka akan tolak-menolak karena kesamaan muatan antara balon kuning dan balon hijau yang mana saling tolak-menolak dan bermuatan negatif. Namun ketika didekatkan pada dinding, untuk muatan negatif di sini menjauh, sedangkan untuk proton lebih mendekat atau diam. Dan untuk bermuatan negatif ini saling menjauh, namun ketika balon dijauhkan dari dinding, muatan negatif tersebut mendekati muatan positif yang ada pada dinding. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum atau simulasi kaitannya dengan medan listrik. Nah, untuk dapat masuk ke tampilan seperti ini, kita dapat masuk melalui yang ada di sini. Lalu di sebelah kanan ini ada menu-menu, kita klik ada electric view, direction only, voltage, values, dan grid. Nah, di sini terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Yang positif itu besarnya yaitu positif 1 nanocoulomb, dan yang negatif itu negatif 1 nanocoulomb. Dan kita gunakan yang muatan positif terlebih dahulu. Kita letakkan di tengah seperti ini. Nah, terlihat bahwa arah medan listriknya itu dia menjauhi dari muatan. Lalu di sini ada keterangan 1 meter, di mana 1 meter itu 2 petak. Maka kalau dari titik ini sampai ke titik ini itu 50 cm atau setengah meter. Lalu untuk percobaan atau simulasi ini saya akan menggunakan 3 varian jarak, yaitu ada setengah meter, 1 meter, dan 1,5 meter. Untuk yang pertama kita gunakan yang setengah meter. Kita letakkan di sini. Nah, terlihat bahwa di sini adalah nilai dari kuat medan listriknya atau nilai dari E, yaitu 32,4 volt per meter. Kita catat pada tabel percobaan, tabel pengamatan. Untuk muatan positif jarak setengah meter, nilai E atau kuat medan listriknya yaitu 32,4 volt per meter, di mana satuan volt per meter itu sama dengan Newton per Coulomb. Untuk yang kedua yaitu kita gunakan jarak 1 meter, kita geser ke kanan. Nah,
Di sini terlihat bahwa hasil dari kuat medan listrik atau nilai E-nya yaitu 8,62 volt per meter. Kita catat pada tabel pengamatan untuk jarak 1 meter muatan positif E-nya yaitu 8,62 volt per meter atau 8,62 Newton per kolom. Untuk selanjutnya kita gunakan jarak 1,5 meter. Kita geser ke kanan, terlihat bahwa hasilnya itu 3,87 volt per meter. Untuk nilai E atau kuat medan listriknya itu 3,87 volt per meter. Selanjutnya kita kembalikan. Untuk yang kedua kita gunakan muatan negatif. Nah, di mana arah medan listriknya itu menuju ke arah muatan atau mendekati arah muatan. Selanjutnya kita akan menggunakan varian yang sama yaitu 0,5 meter, 1 meter, dan 1,5 meter. Kita coba yang 0,5 meter terlebih dahulu. Nah, di sini lihat bahwa untuk nilai dari E atau kuat medan listriknya untuk muatan negatif dengan R, nilai R atau jarak 0,5 meter, E-nya yaitu 36,7 volt per meter, di mana tanda panah ini yaitu menuju ke arah muatan. Berbeda dengan yang tadi muatan positif, dia akan menjauhi atau bertolak dari muatan tersebut. Lalu untuk yang kedua, kita gunakan jarak 1 meter, kita geser ke kanan. Nah, terlihat bahwa hasil dari kuat medan listriknya atau nilai dari E-nya yaitu 9,19 volt per meter atau 9,19 Newton per kolom. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita gunakan jarak 1,5 meter, kita geser ke kanan. Terlihat bahwa hasil nilai dari E-nya atau kuat medan listriknya yaitu 4 volt per meter atau 4 Newton per kolom. Nah, dalam perhitungan ini, mungkin dihasilkan hasil yang mungkin tiap percobaan itu berbeda-beda. Itu tergantung pada tingkat ketelitian masing-masing praktikan. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu kita letakkan muatan positif, kemudian di sampingnya kita letakkan muatan negatif. Ini jaraknya yaitu 1 meter. Dapat kita lihat bahwa arah medan listrik dari muatan negatif yaitu arahnya selalu mendekati ke muatan negatif. Adapun untuk muatan positif, arah medan listriknya yaitu menjauhi dari muatan positif tersebut. Kemudian kita taruh sensor di tengah-tengahnya, yaitu jaraknya 0,5 meter dari muatan positif dan juga 0,5 meter dari muatan negatif, yaitu memiliki kuat medan listrik sebesar 68,7 volt meter. Kemudian untuk jaraknya kita ubah lagi, yaitu jaraknya 1 meter dari muatan positif dan juga 1 meter dari muatan negatif memiliki kuat medan magnet yaitu 17,5 volt meter. Kemudian untuk jarak 1,5 meter dari muatan positif dan juga 1,5 meter dari muatan negatif memiliki kuat medan listrik sebesar 8,00 volt meter. Kemudian untuk hasil percobaan pada tabel 1 untuk hasil percobaan listrik statis, di mana percobaan yang pertama, balon digosokkan ke sweater dengan hasil percobaan muatan listrik pada sweater berpindah ke balon. Kemudian balon dijauhkan dari sweater akan menghasilkan percobaan tarik-menarik di mana balon tertarik ke arah sweater. Kemudian
Untuk dua balon didekatkan setelah digosokkan pada sweater akan menghasilkan hasil percobaan tolak-menolak. Kemudian untuk balon didekatkan dengan dinding, elektron pada dinding menjauhi muatan balon namun proton tetap. Kemudian untuk hasil percobaan medan listrik, untuk percobaan yang pertama muatan positif dengan arah medan listrik menjauhi muatan. Kemudian untuk jaraknya yaitu 0,5 meter dengan kuat medan listrik 32,4. Kemudian untuk jarak 1, 8 dengan kuat medan listrik 8,62 Newton per kolom. Kemudian untuk jarak 1,5 meter dengan kuat medan listrik 3,87. Kemudian untuk muatan negatif akan saling mendekati muatan. Untuk jarak 0,5 meter kuat medan listriknya 36,7. Untuk jarak 1 meter dengan kuat medan listrik 9,19. Kemudian untuk jarak 1,5 meter kuat medan listrik 4. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu muatan positif dan negatif dengan arah medan listrik tidak ada. Kemudian untuk jarak untuk 0,5 meter dengan kuat medan listrik 68,7, untuk jarak 1 meter dengan kuat medan listrik 17,5, dan untuk jarak 1,5 meter untuk kuat medan listrik 8. Untuk pembahasan kali ini pada praktikum pengaruh muatan pada listrik statis dan medan listrik menggunakan PET simulation dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di tempat tinggal masing-masing praktikan. Berdasarkan tabel penyelesaian tersebut diperoleh bahwasannya untuk percobaan listrik statis pada percobaan untuk mengetahui perpindahan muatan jika balon digosokkan ke sweater diperoleh bahwa muatan elektron pada sweater berpindah ke balon, di mana balon memiliki muatan positif dan untuk kain wol memiliki muatan positif dan negatif, dan untuk negatif atau elektron pada sweater berpindah kepada balon sehingga balon memiliki kelebihan elektron sehingga pada balon bermuatan negatif. Kemudian untuk percobaan mengetahui interaksi balon jika dijauhkan dari sweater, diperoleh bahwa balon tertarik ke arah sweater sehingga itu menunjukkan terjadinya tarik-menarik. Hal tersebut dikarenakan elektron pada kain wol telah berpindah ke balon sehingga balon bermuatan negatif dan sweater bermuatan positif, sehingga ketika dua muatan berbeda, negatif dan positif, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian, pada percobaan menggunakan dua balon, jika keduanya didekatkan setelah digosokkan ke sweater, diperoleh bahwa terjadinya tolak-menolak antara kedua balon. Hal tersebut dikarenakan untuk balon telah bermuatan negatif ketika digosokkan pada sweater dan baik balon kuning maupun balon hijau. Jadi kedua balon tersebut telah bermuatan negatif ketika dua buah balon memiliki muatan yang sama, maka akan saling tolak-menolak. Kemudian ketika percobaan mendekatkan balon ke dinding, diperoleh bahwa muatan elektron pada dinding menjauhi balon, namun protonnya tetap. Hal tersebut dibuktikan dengan ketika balon yang bermuatan negatif didekatkan kepada dinding yang memiliki muatan netral, untuk yang elektron itu menjauh, sedangkan untuk proton dia diam. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu medan listrik. Untuk percobaan untuk mengetahui arah jarak dan kuat medan listrik pada muatan positif, diperoleh bahwa arah medan listrik pada muatan positif menjauhi muatan jika diletakkan sensor dengan jarak 0,5, maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 32,4. Kemudian jika diletakkan sensor dengan jarak 1 meter, maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 8,62. Kemudian jika diletakkan sensor dengan jarak 1,5 meter, maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 3,87. Kemudian untuk percobaan mengetahui arah jarak dan kuat medan listrik pada muatan negatif, diperoleh bahwa arah medan listrik mendekati atau menuju muatan. Kemudian jika diletakkan dengan jarak 0,5, maka
kuat medan listrik sebesar 36,7 Newton per kolom. Kemudian jika diletakkan dengan jarak 1 meter maka kuat medan listrik sebesar 9,19 Newton per kolom, dan jika diletakkan sensor dengan jarak 1,5 meter maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 4 Newton per kolom. Kemudian percobaan untuk mengetahui arah, jarak, dan kuat medan listrik di antara muatan positif dan negatif diperoleh bahwa jika diletakkan sensor dengan jarak 0,5 meter maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 68,7. Kemudian jika diletakkan sensor dengan jarak 1 meter maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 17,5 Newton per kolom. Kemudian jika diletakkan sensor dengan jarak 1,5 meter maka kuat medan listrik yang diperoleh sebesar 8 Newton. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini, berdasarkan data hasil praktikum kali ini bahwasannya dapat diketahui jika muatan listrik terdapat dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Baik itu muatan positif dan negatif, keduanya dapat menimbulkan sebuah gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak, di mana jika kedua muatan itu sama maka akan terjadi tolak-menolak, namun jika kedua muatan tersebut berbeda maka akan terjadi tarik-menarik. Hasil dari percobaan listrik menggunakan balon yang bermuatan positif didekatkan kain yang bermuatan negatif, maka elektron pada kain wol berpindah kepada balon, sehingga balon bermuatan negatif sedangkan kain wol bermuatan positif. Maka ketika balon didekatkan dengan kain wol, maka tarik-menarik, namun ketika kedua balon didekatkan, maka tolak-menolak. Kemudian ketika muatan pada medan listrik dijauhkan, maka memiliki kuat medan listrik yang lebih kecil, sehingga antara arah muatan dengan kuat medan listrik itu berbanding terbalik. Untuk lampiran pada praktikum kali ini yaitu dapat dilihat pada gambar ini. Baik, sekian, terima kasih untuk praktikum kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.